bersama saya Kevin Marjahan. Kita lihat respon step dari rangkaian RC dan RL dengan sumber eksternal ya. Apa maksudnya respon step? Kita lihat di sini. Respon step adalah perilaku rangkaian ketika mendapat eksitasi berupa fungsi step yang dapat berupa fungsi tegangan, jadi sumber tegangan ataupun sumber arus. Ya, jadi kalau kita lihat penggambarannya, ini sekarang RC dulu ya, RC dengan sumber atau eksitasi eksternal. Kita akan gambar sekarang ada sebuah sumber tegangan Vs, kemudian ada resistansi R, dan di sini ada kapasitor C. Ya, biasanya itu kita tertarik dengan sesuatu yang namanya switching saat ini ditutup saat T sama dengan 0. Apa yang terjadi? Kalau T sebelum 0 berarti kan si kapasitornya itu ya terbuka, dia menyimpan tegangan. Nah, setelah itu seperti apa? Kita lihat penurunannya. Kalau setelah T lebih dari 0 kan rangkaiannya menjadi seperti ini. Vs, kemudian ada R, dan di sini ada C. Ya. Kalau kita buat di sini node 1, kemudian di bawah ini ground, kita buat KCL di node 1, maka persamaannya seperti apa? Sigma arus keluar sama dengan 0. Arus keluar itu apa? Berarti kan ada arus yang arahnya ke sini, IC, arus yang arahnya ke sana, IR. Ya, IR ditambah IC sama dengan 0. IR itu sendiri kan berarti V1 dikurang Vs dibagi R ditambah IC. IC itu berarti adalah C dikali dV1 dt sama dengan 0. Nah, kalau kita geser-geser ya, kita bisa peroleh nanti V1 dikurang Vs sama dengan RC ya, minus RC, geser ke kanan, minus RC dikali dV1 dt. Nah, ini bisa kita otak-atik ya, sedemikian rupa jadinya dV1 dibagi dalam kurung V1 dikurang Vs sama dengan minus 1/RC dikalikan dt. Ini bisa kita integralkan sisi kiri dan sisi kanan. Ya. Bisa diintegralkan. Dan kalau si fungsi Vs ini adalah DC, ya, DC dia kan nggak berubah terhadap waktu. Nah, kita bisa turunkan jadinya ini ln ya, VI dikurang Vs ditambah C. Coba turunkan. Ln VI dikurang Vs tambah C berarti kan diturunnya 1 dalam kurung VI dikurang Vs dikalikan 1. Jadi integral dari 1 VI dikurang Vs terhadap VI, jadi ini V1 maksud saya, integral dari 1 V1 dikurang Vs terhadap V1 itu adalah ln V1 dikurang Vs ditambah konstanta sama dengan yang sisi kanannya minus 1/RC ditambah CT tambah C2. Perhatikan di sini juga C1 dan C2 itu hanya sebuah konstanta aja. Sebuah konstanta aja bisa kita peroleh bahwa ln V1 dikurang Vs sama dengan
minus T per RC ditambah sebuah konstanta. Dengan konstanta ini adalah gabungan dari C1 dan C2. Dari definisi arti dari logaritma natural ya, dari ln kita bisa turunkan bahwa akhirnya V1 dikurang Vs sama dengan E pangkat minus T per RC ditambah C. Kalau ini sama dengan E pangkat C dikali E pangkat minus T per RC. Perhatikan bahwa ini adalah sebuah konstanta juga. E pangkat C juga adalah konstanta. Di ujungnya kita temukan bahwa V1 dikurang V sumber atau V sumber eksternal tadi sama dengan sebuah konstanta tadi kan E pangkat minus T per RC ya, gitu. Jangan lupa Vs ini adalah tegangan DC. Dari sini kalau kita punya punya pengetahuan terhadap nilai awal si V1 ya. Jadi V1 itu sendiri kebetulan kalau kita lihat V1 itu sama dengan tegangannya kapasitor ya. V1 itu adalah tegangan kapasitor, kita bisa tulis persamaannya. V1 sama dengan tegangan kapasitor sama dengan AE pangkat minus T per RC ditambah Vs. Kalau mau pakai tau, nanti tau sama dengan RC aja, bisa diubah persamaan jadi APA kalikan E pangkat minus T per tau. Tapi kalau kita tahu besarnya V0 berapa ya, kalau kita tahu besarnya V0 berarti A dikalikan E pangkat 0 ditambah waktu T sama dengan 0, jangan lupa waktu T sama dengan 0 itu baru si switchnya itu baru ditutup. Dan ini karena kita mainnya dengan kapasitor itu nggak mau tegangannya berubah secara mendadak ya. Jadi karena kapasitor nggak mau tegangannya berubah mendadak, bisa dilihat di sini bahwa VC0 sama dengan A dikali I pangkat tambah Vs. Sehingga kita bisa peroleh bahwa A sama dengan VC0 dikurang Vs. Nah, ini besarnya dari komponen A. Kita balik lagi ke persamaan di atasnya, kita temukan bahwa Vc sama dengan V0, kita katakan tegangan kapasitor pada saat T sama dengan 0. Vc0 dikurang Vs kali E pangkat minus T per tau ya, ditambah Vs sama dengan RC. Perhatikan kalau kita balik ke rangkaian kita yang di awal tadi ya, angkat rangkaian ini ya, lihat kapasitor saat dia sudah keadaan tunak nanti kan dia bersifat sebagai hubung terbuka ya. Jadi dia kalau setelah selesai chargingnya atau selesai dalam keadaan tunak, si kapasitornya bersifat hubung terbuka sehingga pada T sama dengan tak hingga ya, T yang besar, nanti VC itu akan sama dengan Vs ya. Kalau kita lihat rangkaian kita yang tadi seperti ini, Vs, kemudian ada resistor, ada R, kemudian ada C. Saat saat T mendekati tak hingga, jadi VC tak hingga itu sama dengan Vs. Sehingga lagi-lagi persamaan ini bisa kita sederhanakan lagi. VCT sama dengan VC0, kapasitor pada keadaan awal ya, dikurang
VS itu sama dengan VC pada theta hingga keadaan tunak dikalikan E pangkat minus T per tau ya, ditambah VS itu tambah VC theta hingga ini. Oke. Dan perhatikan juga, jangan bingung kenapa kok kayak gitu. VS di sini itu adalah tegangan Thevenin yang terlihat dari terminal VC kan, terminal kapasitor. Kalau kita buka, kita cari rangkaian pengait Theveninnya, VS ini adalah tegangan Thevenin. Oke. Dan apa sih tegangan Thevenin dari sebuah port? Biasanya kan portnya dibuka. Jadi dia hubung terbuka. Jadi itu persis dengan keadaan di mana kapasitornya dalam keadaan tunak. Ya, waktu kapasitor tunak kan dihubung terbuka. Jadi tegangan Thevenin itu, kalau kita mencari tegangan Thevenin, sebetulnya sama dengan tegangan kapasitor waktu keadaan tunak. Waktu T berkata hingga itu, tegangan kapasitor sama dengan tegangan Theveninnya. Ya, jadi nggak usah bingung. Ini persamaan yang kita peroleh untuk kapasitor. Nah, kalau untuk induktor gimana? Mirip, caranya cukup mirip. Kalau untuk induktor kan berarti kalau kita punya sumber tegangan, dan ada resistansi, kemudian kita mau men-switch, ada rangkaian seperti ini ya. Switchnya awalnya ke sini, saat T sama dengan 0 kita switch dia ke arah atas seperti tadi. Kita katakan di sini ada ground, di sini R, di sini VS, di sini ada I0 sehingga VL nya seperti ini. Jangan I0 lah, kita pakai IL aja. Ada IL. Pada T kurang dari 0, perhatikan arusnya cuma muter-muter aja. Jadi dia udah punya arus awal. Pada saat T lebih dari 0, rangkaiannya seperti apa? Untuk T yang lebih dari 0, rangkaiannya kan ada VS, ada resistor, dan ada L. Ya. Kalau kita buat arus di sini arus I, katakanlah kita buat persamaan KCL. Di sini ada VR, di sini ada VL. Kita buat persamaan KVL, maka persamaannya adalah minus VS ditambah VR tambah VR ditambah VL sama dengan 0. VS ini adalah DC, jangan lupa. VS tambah VR dikalikan R tambah VL, apa besarnya VL, jangan lupa, L dikalikan DI dt sama dengan 0. Oke, kalau kita geser-geser, kita bisa peroleh bahwa L DI dt sama dengan VS dikurang IR. Ya, betul ya. LDI dt sama dengan VS kurang IR. Oke. Sehingga kalau kita geser-geser, persamaan ini bisa berubah menjadi, ya, persamaan ini kalau kita rapikan nanti kita bisa peroleh bahwa DI dibagi VS per R dikurang I sama dengan R per L dt. Kita lihat, jadi DI per VS per R dikurang I, ya, kalau kita integralkan kedua sisi, kita peroleh bahwa minus ln VS per R dikurang I ditambah C1. Bentar nggak ini? Coba kita turunkan ya. Turunkan jadi minus per VS per R, ini konstanta, dikurang
I dikalikan minus 1, betul, sama dengan R per L T ditambah C2. Balik lagi kayak tadi, C1 dan C2 ini sebetulnya hanya sebuah konstanta. Kita bisa peroleh bahwa ln Vs per R dikurang I sama dengan minus R per L T. Oke, ditambah sebuah konstanta, tetap tambah sebuah konstanta supaya konsisten pakai C, tetap pakai C, nggak apa-apa, dikurang C2. Ya, sehingga dari sini kita peroleh bahwa Vs per R dikurang I sama dengan E pangkat minus R per L T dikurang C2. Dikurang C aja sih, sorry, bukan C2, dikurang C. Sehingga kita peroleh, ya tadi balik di sini, minus RL ln Vs per R dikurang I sama dengan minus R per RT dikurang C aja. Sehingga dengan definisi logaritma natural kita peroleh persamaan yang di bawah ini. Ya. Dari situ kita lihat bahwa I sama dengan Vs per R dikurang E pangkat minus R per LT dikurang C. Jadi ada sebuah faktor di sini F minus C, yang mana ini juga sebuah konstanta. Jadi I sama dengan Vs per R dikurang A E pangkat minus LT. Jadi ini persamaannya. Nah, bagaimana kalau kita tahu besarnya I0, dan kita biasanya tahu besarnya I0 kan, karena kita tahu berapa arus T sama dengan 0. Kalau kita tahu besarnya I0, maka sama dengan Vs per R dikurangi A kali E pangkat 0, 1. Sehingga ini A sama dengan apa tuh? Vs per R dikurang I0. Dari sini kita lanjut, kita peroleh lagi persamaannya, berarti IT sama dengan Vs per R, ya, Vs per R dikurang Vs per R dikurang I0, itu besaran A nya ya, kali E pangkat minus T per tau dengan tau sama dengan L per R. Nah, ini adalah sama kayak tadi. Persamaan ini diturunkan dari kalau ada Vs itu tegangan Thevenin, kemudian ada R juga R Theveninnya yang terlihat dari terminalnya si induktor. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau cari Vs dan R itu bisa dari rangkaian ekuivalen Thevenin dilihat dari terminal induktor. Tapi apakah kita setiap saat perlu mencari rangkaian pengganti Thevenin? Enggak juga, karena kalau kita perhatikan rangkaian dari persamaan ini, berarti kan IT sama dengan Vs per R. Coba lihat Vs per R itu apa sih? Vs per R itu kan arus yang melalui induktor pada keadaan tunak. Karena pada keadaan tunak, induktor itu berlaku sebagai hubung singkat ya, dia kayak nggak ada tegangan, VL sama dengan 0 kalau di dalam keadaan tunak. Jadi ini bisa dikatakan sebagai I tunak dari I tunak. Supaya jangan bingung, I ini kan sama dengan IL, jadi langsung aja kita tambahkan L. IL sebagai fungsi dari T sama dengan arus induktor pada keadaan tunak dikurang
dalam kurung Vs per R sama I induktor waktu keadaan tunak dikurang arus induktor waktu awal dikali E pangkat minus T per tau, dengan tau adalah L per R. Nah, jadi ini persamaan terakhir yang kita dapat gunakan untuk mencari arus pada sebuah rangkaian LR. Maaf, ini lupa tanda tutupnya. Nah, kita perhatikan persamaan untuk C tadi dengan persamaan untuk L ada miripnya kan? Sama-sama ada tegangan tak hingga. Kalau di C, kalau di L ada arus tak hingga, kemudian ada arus 0. Nah, bisa kita buat supaya bentuknya responnya kapasitor mirip dengan responnya induktor dengan cara, perhatikan. Di sini bisa kita tulis juga ILT sama dengan IL tak hingga, sekarang jadi ditambah, kita balik aja dalamnya, arus induktor 0 dikurang arus induktor pada keadaan tunak dikalikan E pangkat minus T per tau, dengan tau sama dengan L per R. Ini untuk induktor. Untuk kapasitor R dan induktor, kalau R dengan kapasitor tadi kayak gimana? Persamaannya VC fungsi dari T sama dengan, kita lihat, VC tak hingga ditambah VC 0 dikurang VC tak hingga tambah VC 0 dikurang VC tak hingga kali E pangkat minus T per tau juga, tapi di sini taunya adalah RC. Nah, jadi ini dua persamaan yang sangat penting yang nanti kita sering pakai. Persamaan respon arus untuk rangkaian RL, untuk rangkaian R kapasitor, RC responnya respon tegangan. Sekarang kita lihat contoh soal. Oh ya, kalau di sini apa sih maksud dari konstanta waktu itu? Konstanta waktu masih mirip dengan sebelumnya. Jadi kalau ada T dan ada fungsi, atau karena ini fungsi tegangan kapasitor ya, VCT, pada keadaan 0 dia punya V0 ya. Kemudian pada keadaan tunak dia akan berubah menjadi V tak hingga. Nah, dari V0 ke V tak hingga ini dia ada peluruhannya kan, ada prosesnya, ada responnya. Nah, apa yang disebut dengan tau? Nah, yang disebut dengan tau itu nanti adalah waktu yang dibutuhkan agar sisanya ini, sisa peluruhan ini tinggal 36,8% dari selisihnya. Jadi dari selisih V tak hingga dikurang V0. Nah, sama, jadi kalau kita sudah melewati tau, prosesnya itu udah berapa puluh persen tuh? Udah 67% selesai sebetulnya. Sisa tinggal 36,8% lagi sisa tegangannya. Arus juga begitu. Jadi nanti sisa arus sampai dia keadaan tunak itu kira-kira tinggal 36,8% ya. Kita lihat contoh soal ya. Contoh soalnya mau susah atau gampang? Kita coba contoh soal 13 aja nih. Jadi pada gambar ini saklar 1 tertutup saat T sama dengan 0 dan saklar 2 tertutup 4 detik kemudian. Carilah IT untuk T lebih dari 0. Ya, berarti ada dua kasus penyaklaran yang perlu kita perhatikan saat T sama dengan 0 dan T sama dengan 4. Oke, kita coba kerjaan.
coba kerjakan contoh soalnya. Soal respon dengan sumber eksternal. Ya, karena kita lihat gimana ini 40 volt, kemudian ini 4 ohm, ada saklar yang ditutup saat T sama dengan 0. Kemudian di sini ada saklar juga yang ditutup saat T sama dengan 4 second ya ini. Ini 2 ohm. Ini 10 volt. Sep. Di sini 6 ohm. Di sini 5 Henry. Dan karena nggak diketahui dan nggak diberitahukan juga arus nolnya berapa, kita anggap bahwa si induktor 5 Henry ini, kalau kita bilang ada IL-nya, berarti IL 0-nya adalah 0, kita bilang. Kita lihat dulu untuk T antara 0 sampai 4, apa yang terjadi. 0 sampai 4 berarti kan rangkaian yang ini belum tertutup, hanya ada rangkaian yang ke kiri, itu berarti rangkaian penggantinya 40 volt ketemu dengan 4 ohm ketemu dengan 6 ohm ketemu dengan 5 Henry ya. Di sini kita lihat L-nya berapa? 5 Henry. Kemudian R-nya berapa? Ekivalennya. R Thevenin-nya tegangannya dimatikan. Kemudian dari terminal induktor ini kita buka. Kita lihat bahwa R ekivalennya adalah 10 ohm. Dari situ kita bisa hitung langsung tau sama dengan L per R sama dengan 5/10 setengah second. Kita dapat tahu. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan, kita lihat tadi kita perlu tahu kita perlu tahu L per R udah, kita cari IL tak hingga, kita cari IL 0 ya. Berapa sih IL tak hingga untuk yang di sini? Jika IL tak hingganya dia karena induktor dia hubung singkat, IL tak hingganya berarti 40 dibagi 4 tambah 6 dengan 4 ampere. IL 0-nya berapa? IL 0-nya adalah 0 ampere. Dari situ bisa langsung kita buat dengan persamaan IL T sama dengan IL T sama dengan IL tak hingga tambah IL 0 kurang IL tak hingga. Nah, itu kita bikin aja rumusnya. IL tak hingga ditambah IL 0 dikurang IL tak hingga bagi E pangkat minus T per tau. Jadi ILT sama dengan IL tak hingganya 4 ditambah 0 dikurang 4, jadi kurang 4 kali E pangkat minus T per tau. Dan taunya sendiri adalah setengah ya, taunya setengah. Jadi, nah ini dia persamaannya. Persamaan untuk T antara 0 sampai 4. Nah, bagaimana kalau T lebih dari 4? Kalau T lebih dari 4, kita lihat terjadi switching lagi. Ada switching kedua. Jadi rangkaian nanti berubah menjadi, hapus ya supaya lebih rapi. Untuk T lebih dari 4, rangkaiannya akan ada sumber tegangan 40. Sumber tegangan 40 volt. Kemudian ada resistor 4 ohm.
ada resistor 2 ohm, ada tegangan 10 volt di situ, ada resistor di sini 6 ohm, di sini juga ada 5 Henry ya. Kalau di sini sama metodenya, kita cari dulu berapa R ekivalen ya. R Thevenin dilihat dari kutub si dari terminalnya si induktor, kita cari R ekivalennya, terus kita cari arus pada saat baru di switch. Jadi sekarang bukan I0 ya, tapi I4 dan I tak hingga. Untuk R ekivalen sumbernya dimatikan, jadi nanti ada 4 ohm paralel dengan 2 ohm sumber tegangan. Kalau dimatikan kan jadi hubung singkat. Kemudian ada 6 ohm ya, ini terbuka, kita lihat berapa R ekivalen. Nah, R ekivalennya itu sendiri adalah 6 ditambah 4 paralel dengan 2. Berapa tuh? 1/4 tambah 1/2 tambah 6. Nah, jadi R ekivalennya adalah 7,333 ohm. Kita dapat di sini berarti taunya sama dengan L per R sama dengan 5 dibagi 7,333, jawabannya adalah 0,6818 second. R ekivalen dapat, kita udah dapat tahu. Terus kita cari berapa I saat 4. I saat 4 itu berarti kan dia nggak boleh terputus, karena induktor nggak suka berubah mendadak. Kita bisa cari IL saat 4 ya. Jadi karena 4 itu sama dengan I4 dari kiri sama dengan 4 dikurang 4E pangkat minus 2. 4 dikurang 4E pangkat minus 2T. Jadi sama dengan kalkulator 4 dikurang 4 kali E pangkat minus 2 kali 4. Ini adalah 3,9986 ampere. Oke. Sebetulnya kalau kita perhatikan, karena tadi konstanta waktunya kita peroleh setengah second, kemudian dia baru di switch saat T sama dengan 4. Perhatikan bahwa T sama dengan 4 itu udah merupakan berapa kali dari taunya. Udah merupakan 8 kali ya. Kalau setengah second kan berarti 4 second itu 8 kali taunya. Waktu 8 kali taunya itu bisa dikatakan dia udah dalam keadaan tunak. Jadi bisa juga ini kita asumsikan I pada saat 4 ini sama dengan keadaan tunaknya rangkaian di sini, di mana I tunak itu 4 ampere. Jadi untuk theta hingganya kita bisa hitung dengan sigma I out sama dengan 0. Kita buat persamaan ya, buat persamaan. Jadi V1 dikurang 40 dibagi 4 tambah V1 dikurang 10 dibagi 2 tambah V1 per 6 sama dengan 0. Kita kalikan 12 ya. Kelipatan terkecilnya kan 12. Jadinya 3V1 dikurang 120 ditambah berapa tuh sekarang? Tambah
6V1 dikurang 60 ditambah 2V1 dengan 0. Jadi kita kumpulin 3, 6 sama 2. 3 tambah 6, 9, 11V1 sama dengan, dia geser ke kanan ya, jadi 60 tambah 120, 180. Jadi V1 sama dengan 180 per 11 volt, sehingga IL tak hingganya sama dengan 180 per 11 dibagi R dibagi 6. Sama dengan berapa tuh? 180 per 11 bagi 6 sama dengan 2,7272. 727 ampere. Setelah kita dapat, kita bisa gunakan rumus biasa ya, yang ini, rumus yang ini untuk mencari persamaannya. Tapi hati-hati karena rumus ini berlaku kalau switchingnya terjadi pada saat T sama dengan 0 ya. Jadi kita tulis ulang dulu aja rumusnya biar jangan bingung. Tulis ulang. Rumusnya itu kan biasanya IL T sama dengan IL tak hingga tambah IL 0 dikurang IL tak hingga kali E pangkat minus T per tau. Tapi ini berlaku kalau switchingnya terjadi saat T sama dengan 0. Kalau bukan gimana? Nah, kalau bukan jadinya secara general itu ILT sama dengan IL tak hingga ditambah IL saat switchingnya dikurang IL tak hingga dikali E pangkat minus, nah ini T dikurang T0 bagi tau. Ini rumus umumnya ya, rumus yang berlaku pada switching T berapapun itu yang ini. Sehingga kalau T-nya sama dengan 4, T sama dengan 4, IL-nya sama dengan IL tak hingganya berapa? 2,272. 2,727 ditambah IL saat 4 ya. Jadi IL saat T sama dengan 4 berapa? IL 4 sempat ampere dikurang 2,727 dikalikan E pangkat minus T dikurang 4 dibagi tau. Taunya berapa? Taunya tadi kita sudah hitung. Taunya adalah ini 0,6818. Jadi kurang enak warnanya. ILT sama dengan 2,727 ditambah 4 1,272 kalikan E pangkat minus 1,4667 kali T dikurang 4. Dari sini kita bisa katakan bahwa kalau dari soal I sama dengan ILT sama dengan, hati-hati dia ada 2, sama dengan antara 0 sampai 4 dia sama dengan yang ini ya, 4 dikurang 4 E pangkat minus 2T ampere 0. Kalau di luar itu dia sama dengan 2,727 tambah 1,272 kali E pangkat minus 1,4667 kali T minus 4. Ini T lebih dari 4. Inilah jawaban kita.
Ya. Kita cek apakah betul atau salah. Nah, perhatikan bahwa saat T-nya 0 sampai 4, jawabannya adalah 4 dikalikan 1 dikurang E pangkat minus 2T. Ini sama ya, 4 dikurang yang ini sama dengan jawaban kita. Kemudian kalau kalau di atas 4 apa yang terjadi? Kalau T lebih dari 4, jawabannya ini. 2,727 tambah 1,272 kali E pangkat minus 1,466 kali T. Kali dalam kurung T dikurang 4. Jadi jawaban kita udah confirm sama, bagus, gak ada masalah. Nah, rumus-rumus tadi yang udah kita pelajarin, pertanyaannya bisa nggak kira-kira dipakai untuk persoalan-persoalan yang lebih kompleks seperti rangkaian orde 1 dengan op-amp. Nih, contoh soal 14 ya. Sekarang ada op-amp ya. Kita disuruh cari pada gambar ini ada nilai awal dari kapasitansinya ada. Kemudian kita dikasih tahu RF-nya berapa, R1-nya berapa, C-nya juga berapa. Kita disuruh cari berapa V out, VO untuk T lebih dari 0. Ya, kita bisa juga langsung menggunakan rumus tadi selama kita bisa mencari berapa R ekivalen Theveninnya, kemudian berapa V tak hingga dan berapa V0 ya. Jadi ingat kalau contoh soalnya itu kita lihat ya, kita gambar dulu. R1-nya 20 kilo. Di sini C-nya adalah 5 mikrofarad. Kemudian kita masuk ke op-amp. Op-ampnya di sini ada RF, R feedback 80 kilo. Kemudian di sini ada VO. Ya. Nah, gimana cara menyelesaikan soal ini? Tanyakan VO untuk T lebih dari 0. Gimana caranya? Biasa kita cari dulu berapa R ekivalen, jadi R Thevenin ya. Kita cari berapa VC saat 0 waktu di awal, berapa VC saat tak hingga. Kemudian kita pakai rumus, tinggal pakai rumus VC sama dengan VC tak hingga ditambah VC 0 dikurang VC tak hingga kali E pangkat minus T per tau. Taunya adalah RC. Enak kan? Tinggal pakai rumus saja. Ya. Tinggal pakai rumus aja. Nah, tapi tugas kita harus cari dulu ini. Besar-besar nilai-nilai ini. Berapa? Nah, sekarang kita cari R ekivalen dulu. Kalau rangkaian seperti ini gimana cara paling enak nyari R ekivalen terhadap R ekivalennya kutub terminal kapasitor itu. Udah paling gampang kita buka terminal kapasitornya, kita kasih sumber arus atau sumber tegangan kan? Ya. Kita bisa lakukan itu. Nah, misalkan kapasitornya kita buka, maka ada 20 kilo ohm. Kapasitornya kita buka 80 kilo ohm. Dengan resistansi ekivalen yang terbaca oleh kutub terminal ini, VC ini, dengan cara kita berikan aja sumber tegangan 1 volt. 1 volt. Kita cari berapa yang mengalir, yang keluar dari sumber tegangan itu. Nah, kalau kita kasih 1 volt, maka akan ada arus yang mengalir dari situ sebesar, langsung aja karena ini titik ground. Di sini juga kan berarti V-nya sama dengan 0. Berarti arus yang mengalir itu adalah I sama dengan V dibagi
20 kilo ohm. I sama dengan 1 dibagi 20 kilo ohm. Sehingga kita bisa dapat dari sini R ekuivalen sama dengan V per I. V-nya 1, I-nya adalah 1/20 kilo ohm. Jadi R ekuivalennya ada 20 kilo ohm. Kita bisa peroleh dari sini konstanta waktu sama dengan R-nya 20 kilo dikali C-nya. C-nya tadi 5 mikrofarad. Berapa nih? 20 kilo 20 kilo dikali 5 mikro. Konstanta waktunya 0,1 detik. Oke, konstanta waktu udah dapat. Selanjutnya kita cari VC0 dan VC hingga. Berapa VC0-nya? Kita lihat. Tadi diketahui nggak di soal VC0-nya? Di soal diketahui tadi di soal V0 itu tegangan kapasitor waktu awal itu 3 volt. Ya, kita bisa catat VC saat awal itu adalah 3 volt. Nah, VC hingga berapa? Waktu keadaan hingga kan udah tunak, berarti waktu tunak kita lihat ada nggak tegangannya. Waktu tunak kan berarti nggak ada sumber tegangan tegangan independen di sini. Jadi waktu keadaan tunak nanti ya VC itu akan bernilai 0. Dia akan mendischarge full karena nggak ada tegangan eksternal juga, sehingga VC hingga sama dengan 0. Udah tinggal kita pakai aja ke rumus VCT sama dengan VC hingga ditambah VC0 dikurang VC hingga dikalikan I pangkat minus T per tau volt. Jadi VCT sama dengan 3E minus 10T volt. Nah, kalau kita tahu itu, bisa nggak kita menghitung V outputnya, VO-nya ini? Bisa nggak? Bisa. Kita pakai aja persamaan kita pakai aja arus yang ada di node ini. Ya, kita tulis misalkan berarti paling enak nih I1 sama dengan I2. Nah, ini I1 sama dengan I2 dengan KCL di titik di kutub negatif dari inputnya op-amp. Kita buat persamaan I1 sama dengan I2. Berapa besar I1? Besarnya I1 itu bisa pakai C dV/dt, tapi saya malas nurunin, jadi langsung aja pakai ini juga kan I1. I1-nya juga sama dengan V kapasitor dibagi 20 kilo ohm. I1-nya berarti V kapasitor 3 kali E pangkat minus 10T dibagi 20 kilo ohm sama dengan I2. Berapa besar I2? I2 itu berarti VO dibagi 80 kilo ohm kan? VO bagi 80 kilo. Dari situ kita bisa peroleh bahwa VO T sama dengan 8/2, 4 kali 3, 12. I pangkat minus 10T. Selesai. Jangan lupa satuan, volt. Oke. Betul nggak jawaban kita? Ini dia jawaban.
Jadi VO itu sama dengan 12E pangkat minus 10T volt untuk T lebih dari 0. Ya, jawabannya confirm, benar, nggak masalah. Ada soal lain nggak yang pakai op-amp? Cukup menarik. Sekarang pakai sumber eksternal. Yang ditanya nanti berapa VT, V-nya op-amp, V-nya kapasitor dan V outputnya op-amp. Diketahui nggak V0-nya? Nah, V0-nya kita katakan V0-nya si kapasitor 0 aja. Kalau nggak diketahui, kita gambar contoh selanjutnya. Contoh 2. Tiga volt. T sama dengan 0 di switch. Ohm. Mikrofarad, 50 kilo ohm. Outputnya di sana, V kapasitornya di sini. Nah, kita selesaikan seperti biasa, namanya persoalan persoalan orde 1, kita perlu cari konstanta waktu. Karena di sini ada C, jadi kita perlu cari R ekivalen. Ya. R ekivalen, kita cari juga VC0. Kita cari VC hingga. Jadi ini yang paling harus banget kita cari. Coba kita cari R ekivalennya berapa. R ekivalen bisa kita cari dengan cara memberikan antara sumber arus atau sumber tegangan kepada kapasitor. Jadi kapasitor bisa diganti sumber arus atau sumber tegangan. Matikan sumber independen dan memberikan percobaan tegangan atau percobaan arus pada terminal kapasitor. Jadi kita matikan sumber independennya ya. Sumber independennya 3 volt itu kita matikan. Sisa tinggal 10 kilo ohm dan 20 kilo ohm. Kurang ke bawah supaya enak. Kita tek 10 kilo ohm, 20 kilo ohm. Set. Di sini ada ground. Tanda kutub positif dari 20 kilo ohm. Ya. Ground. Kemudian di sini kita ada loncat 50 kilo ohm. Di sini adalah V output. Dan di sini adalah tempat si kapasitor itu. Kita buka, kita cari berapa R ekivalen kan. Nah, untuk mencari R ekivalen ini kita bisa memberikan percobaan tegangan atau arus. Nah, saya pakai percobaan tegangan aja. Percobaan tegangan 1 volt. Ya, saya coba tegangan 1 volt. Maka kita lihat berapa besarnya tegangan pada kaki input si op-amp. Kita lihat di input kutub positif kan nggak ada sumber. Jadi di positif itu pasti karena nggak ada arus mengalir, nilai tegangannya 0. Ya, jadi tegangan di kutub negatif juga 0.
Oke. Jadi di sini 0. Juga nilainya 0. Berarti tegangan 1 volt tadi hanya akan menghasilkan arus akibat aliran pada 50 kilo ohm. Loh, kok bisa? Karena perhatikan tadi di sini V-nya kan sama dengan 0. Yang negatif V-nya sama dengan 0 juga. Berarti di sini ya, kutub yang terbuka negatif V-nya juga 0. Oke. Berarti di sini V-nya sama dengan minus 1. Setuju nggak? Karena di kanan 0, beda potensialnya di sumber tegangannya 1 volt. Jadi V di kiri minus 1. Maka akan berapa arus mengalir? Kita perhatikan. Arus yang mengalir ke bawah, arus yang mengalir ke sini, I, akan sama dengan I yang ke bawah sana, I1 ditambah I2. Ya, kita tulis saja. I sama dengan I1 tambah I2. I1 besarnya berapa? I1 itu yang ke bawah. Perhatikan di kutub negatif itu tegangannya 0. Potensialnya 0. Bawah itu ada ground, berarti arus yang lewat ke resistor 20 kilo ohm itu 0. Karena delta V-nya 0. Nggak ada. I1 sama dengan 0. Ditambah I2. I2 berapa besarnya? I2 besarnya adalah sesi tegangannya dia 0 dikurang min 1 dibagi 50 kilo ohm. 0 kurang min 1 dibagi 50 kilo. Jadi I besarnya adalah 1/50 kilo ampere. Berarti R Thevenin, R ekivalen, kemudian R Thevenin sama dengan V per I sama dengan 1 volt dibagi 1/50 kilo, 50 kilo ohm. Ya. Dari situ kita bisa hitung, tahu sama dengan RC sama dengan 50 kilo ohm dikali berapa C-nya? C-nya tadi 1 mikrofarad. Berapa tuh? 50 kali 1 dibagi 1000. Berarti 0,05 sekon. Oke. Nah, sekarang VC0. Selanjutnya VC0 kita tahu 0 volt. VC tak hingga berapa? Bagaimana cara menghitung VC tak hingga? Balik lagi ke rangkaian op-amp. Ya, di rangkaian op-amp ini kalau tak hingga, si kapasitornya akan dalam keadaan open circuit. Ya, jadi coba kita hitung. Dalam keadaan tune-up, yang tertinggal adalah sumber tegangan 3 volt. Ada 10 kilo ohm di situ. 20 kilo ohm di sini. Kita masuk ke kutub yang positif. Negatif. Di negatif juga ada resistor 20 kilo. Kemudian ada balik lagi kita berapa V1? V1 itu hanya pembagian tegangan dengan 20 per 20 kilo per 10 kilo tambah 20 kilo dikali 3 volt sama dengan 2 volt V1. Sehingga tegangan di sini di kutub negatifnya juga sama dengan 2 volt. Ya. Kalau tegangan di kutub negatif itu 2 volt, kita bisa pakai KCL di titik pada kakinya kutub negatif itu. Kalau kita katakan ini V2, kita buat KCL di V2, maka kita pakai arus keluar sama dengan 0 ya. Arus keluar dari V2 berarti V2 dikurang 0 per 20 ditambah arus yang keluar ke atas berapa? Berarti V2 dikurang VO per 50. Sama dengan 0.
V2-nya sendiri itu besarnya adalah 2 volt. Jadi 2/20 ini K ya. 2/20 K tambah 2 dikurang V/50 K sama dengan 0. Kita kalikan 100 K, jadi kalikan 5 ya, 10 ditambah 4 dikurang 2 V0 sama dengan 0. Sehingga VO-nya sama dengan 7 volt ya. VO-nya 7 volt. Sehingga VC pada keadaan tak hingga adalah V2 dikurang V0 sama dengan 2 dikurang 7. Berapa itu? Sama dengan minus 5 volt. Dari situ kita bisa hitung besarnya VC. Tadi diminta apa sih? Temukan VT dan V0 ya. Dari situ kita bisa hitung VCT sama dengan VC tak hingga tambah VC0 dikurang VC tak hingga kali E pangkat T per tau. VC tak hingganya minus 5 ditambah VC0 nya tadi 0 ya. 0 dikurang minus 5 0 dikurang minus 5 plus 5 kali E pangkat minus T per tau. Tau-nya berapa tadi? Tau-nya sama dengan 0,05. Minus 5 plus 5 kali E pangkat minus T. Inilah besarnya VCT untuk T lebih besar pada 0. Nah, kalau yang diminta VO-nya gimana? VO-nya gimana? Kita bisa lihat dari apa namanya? Dari gambar ini. V2 dari gambar ini aja biar lebih jelas. V2 nanti besarnya V1 dan V2 kan selalu sama untuk op-amp. Kedua kaki itu inputnya sama. Kita tahu besarnya V1 itu adalah 2 volt ya dari pembagian tegangan. Berarti V2 juga besarnya 2 volt dari pembagian tegangan. VO itu sendiri adalah V2 dikurang tegangan di kapasitor. Karena kita lihat di sini ya. VO ditambah V kapasitor sama dengan V2. Ya, VO ditambah V kapasitor sama dengan V2. Sehingga kita bisa buat VO tambah V kapasitor sama dengan 2. Sehingga VOT sama dengan 2 dikurang itu. 2 dikurang minus 5 plus 5 E pangkat minus 20T. Jadi VO sama dengan 2 dikurang minus 5, 7 dikurang 5 kali E pangkat minus 20T. Nah, ini jawabannya. Oke. Jangan lupa satuannya. Volt. Nah, demikian materi kita untuk par sampai analisis rangkaian orde 1 ya dengan komponen penyumbang energi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.